Bismillahirrahmanirrahim. Berbicara tentang visi keluarga, di dua audio sebelumnya saya bahas tentang menemukan visi apabila sudah berkeluarga, kemudian bagaimana idealnya kalau misalkan menemukan visi sejak awal. Dan di audio kali ini saya pengen ngajak teman-teman untuk semacam mencari big why-nya gitu ya. Kenapa sih kita harus punya visi? Kenapa sih kita harus punya sesuatu yang kita targetkan di akhir? Karena kalau yang saya pelajari dari berbagai sumber, plus memang pada akhirnya salah satu materi yang saya ambil dan cukup mengubah hidup saya adalah dari materi onnya Pak Jamil Az-Zaini, bahwasanya visi dunia itu adalah kurang lebih target akhir hidup kita, sementara visi akhirat itu kurang lebih target akhirat kita gitu ya. Ini yang akan menjadi, saya dulu sempat kepikiran gini, inilah visi ini berdasarkan pengalaman saya gitu ya. Visi adalah ibarat matahari yang menjadi rujukan gitu ya, yang menjadi tujuan kemana tanaman itu akan tumbuh. Sebagaimana kita tahu bahwa sebagian besar tanaman akan selalu tumbuh menuju ke sumber cahaya matahari. Betul tidak? Bunga, tanaman apapun, hampir semua tanaman itu tumbuh ke arah di mana cahaya matahari berada. Maka bagi saya, visi itu seperti cahaya matahari untuk kehidupan seseorang, di mana kita akan mengarah ke sana. Kalaupun misalkan dalam perjalanannya kita tumbuh lurus, kita akan selalu mencari celah. Kalaupun misalkan tertahan, kita akan mencari celah kemana ini cahaya mataharinya. Dia seperti secercah sinar dalam kegelapan. Ketika kita bingung mau melangkah kemana, maka visi itulah yang kemudian menjadi patokannya. Visi itulah yang kemudian menjadi arah geraknya. Dan visi itulah yang membuat kita terus bergerak dengan penuh semangat untuk mencapai apa yang sudah kita tetapkan. Meskipun tentu yang paling utama, maksudnya semua visi itu harus bermuara kepada keridhaan Allah. Adapun penjabaran visi lebih kepada memberikan gambaran konkret untuk otak kita, seperti apa sih jalan yang akan kita lalui untuk mencapai ridhonya Allah itu. Saya ingin Allah ridho ketika saya berjalan di jalan Allah. Kalaupun misalkan gitu ya, kalaupun misalkan saya harus berjihad, saya akan berjihad di jalur pendidikan misalkan. Saya akan berjihad di jalur rumah tangga. Saya akan berjihad sebagai istri yang salihah. Saya akan berjihad sebagai ibu yang salihah, dan seterusnya. Konkret. Kemudian saya ingin mencapai surganya Allah. Surga yang mana? Surga Firdaus. Surga Firdaus, maka amalnya harus seperti apa? Surga ini bagaimana? Surga itu gimana? Kayak gitu terus gitu. Sehingga pada akhirnya tidak ada waktu untuk kita berleha-leha. Kemudian kita betul-betul memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk mencapai visi itu. Dan ketika kita memilih pun itu menjadi patokan. Seperti halnya ketika suami menawarkan saya pilihan untuk ngajar, suami mengingatkan saya pada visi itu. Visi Ade adalah ini, maka ini masih sejalur dengan visi Ade. Beliau menjawab seperti itu. Dan ini sejalur dengan visi kita. Gitu kalimatnya. Dan itu membuat saya yang tadinya enggak gitu kan, saya pengen fokus dulu di apa yang sedang saya jalani sekarang. Pada akhirnya saya menerima tawaran itu. Dan dalam perjalanannya setahun terakhir, ketika saya akhirnya melakukan apa yang ditawarkan suami itu, ternyata memang saya menemukan banyak sekali kebaikan, banyak sekali hal yang pada akhirnya saya sadar, iya betul, ini sesuai dengan visi saya, dan semoga ini semakin memperluas area visi saya. Gitu ya kurang lebih. Wallahu a'lam. Kalau ada yang salah itu murni dari saya. Kalau ada yang benar, maka itu adalah hidayah dari Allah dengan tuntunan Allah.